Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Yohanes pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kita membicarakan tentang Yesus ada terang, dan membicarakan terang, membicarakan kebenaran dan pembebasan daripada kebenaran. Mari kita sekarang bersama-sama membaca lagi 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah saudara-saudara, bagian ini bagian yang penting sekali. Karena di dalam bagian ini Yesus membicarakan tentang kemerdekaan yang sejati itu apa? Kemerdekaan atau kebebasan yang sejati itu merupakan satu idaman dari segala zaman. Karena manusia secara sadar atau tidak sadar melihat diri manusia berada di dalam belenggu. Justru karena manusia sadar ada belenggu itu, maka manusia mau cari jalan keluar melalui agama. Saudara-saudara, agama adalah satu usaha untuk menerobos keluar daripada yang dirasakan ikatan dosa dan dirasakan limitasi hidup. Karena manusia seperti terkurung di dalam paradoks. Kemauan kita itu tinggi sekali. Kerelaan kita untuk menjadi bebas itu besar sekali. Tapi kita bagaimanapun tidak mungkin sebebas apa yang kita inginkan. Tidak mungkin merdeka seperti apa yang kita idamkan. Karena apa? Secara fakta kita terkurung di dalam limitasi. Bayangkan orang sudah divonis sakit kanker. Bagaimana perasaannya? Saya mau sembuh. Tapi tidak mungkin. Karena sekarang saya terkurung di dalam tubuh yang merusak. Di dalam tubuh yang menghancurkan saya. Dan orang yang otaknya begitu jernih dan melihat tubuhnya sedang rusak, dia itu menjadi dua orang. Satu orang yang utuh, satu orang yang rapuh. Satu orang yang mengvonis, kenapa saya begini? Satu orang yang tidak bisa lepas daripada nasib. Nah ini adalah satu kesadaran. Banyak orang baru sadar kesulitan seperti ini setelah mereka gagal. Setelah dipenjarakan. Baru sadar kenapa saya dulu berbuat itu. Setelah jatuh di dalam dosa, baru sadar semestinya bukan begitu. Tapi pada waktu sudah mengikat, pada waktu fakta itu sudah mengikat dan menghancurkan satu idaman kebebasan yang kita pernah miliki. Kita hanya bisa mengeluh, hanya kita bisa menyesal. Sehingga pikiran bebas. Merdeka dari ini, dari itu. Itu banyak sekali. Tapi seolah-olah tidak gampang tiba kunjung. Apakah itu kebebasan? Bebas? Betul bebas? Banyak anak-anak yang rasa papanya terlalu keras. Mamanya terlalu kolot. Mereka mau bebas. Setelah mereka menganggap, oke, lepas dari papa mama, saya bebas. Setelah bebas, langsung diikat dengan kurungan, limitasi, ancaman yang lain. Bebas seks sesudah selesai, dapat kurungan AIDS, bukan bebas. Nah ini paradoks ini terus di dalam sejarah manusia. Sehingga filosof-filosof yang memikirkan lebih dalam, mereka mau menemukan apa itu kebebasan. What is called liberty? What is called freedom? What is called release? Adakah rilis? Adakah kebebasan? Adakah kebebasan yang sungguh-sungguh boleh dinikmati oleh manusia?
Itu selalu menjadi satu idaman yang berlayang-layang di dalam ide yang tinggi. Di dalam sesuatu pandangan yang khayalan besar, tinggi, sempurna. Tapi tidak pernah datang kunjung menjadi fakta di dalam hidup sehari-hari kita. Itu terus seperti ini sampai pada 200 tahun yang lalu. Seorang filosof yang penting namanya Immanuel Kant yang mengatakan 3 hal yang kita tidak mungkin capai. Kita tidak mungkin mengerti. Pertama, God. Kedua, immortality. Dan ketiga, freedom, liberty. Hal ini kita bagaimana bicara pun tidak bisa mengerti tuntas, mengetahui. Karena itu di luar jangkauan rasio kita. Kita berpikir secara logika. Kita berpikir secara epistemologi. Kita berpikir secara reasoning process and methodology, strategy, and all steps of syllogism, of a logical process. Dan akhirnya tak mungkin tercapai. Yang disebut Allah itu apa? Yang disebut immortal itu apa? Yang disebut kebebasan yang sejati itu apa? Sehingga Kant menjadi salah seorang filosof, pemikir yang paling penting untuk menegakkan satu milestone di dalam understanding of what is called freedom. Dan dia melawan semua arus dan berlainan dengan semua pemikiran yang biasanya terkurung oleh konsep-konsep yang dangkal sekali. Apa itu bebas? Bebas yaitu saya mau apa, yaitu apa. Semau saya itu bebasnya. Nah, orang yang dangkal pikirnya seperti ini. Saya mau pergi, ya pergi. Saya mau pakai uang, pakai. Saya mau main perempuan, main. Saya mau bertamasya, bertamasya. Saya mau berjudi. Saya mau berbuat apa saja. Mau berbuat segala hal yang tidak benar. Itu kemauanku kan. Itu namanya bebas. Kan bilang no. You're wrong. Itu bukan kebebasan. Kalau saya mau kerja apa, maka saya boleh kerjakan apa. Saya ingin apa, saya boleh menjadi apa. Itu bukan kebebasan, itu kepuasan. Ikut saya ya. Kalau saya mau apa, boleh apa, bukan kebebasan. Semua. Kalau saya mau apa, boleh apa. Itu bukan kebebasan, itu kepuasan. Buas, bukan bebas. Itulah orang yang tidak terdidik, orang yang tidak bermoral, etika, tidak berkebudayaan. Itu bukan budaya, buaya. Itu bukan bebas, buas. Kalau demikian, apa itu kebebasan? Maka Kant mengatakan, mari engkau pikir lebih dalam lagi. Yang kau mau, kau bisa lakukan. Itu bebas, kau gila. Kalau semua orang mau apa, semua boleh lakukan apa, dunia tidak mungkin menjadi lebih tertib. Dunia tidak mungkin menjadi teratur. Dunia akan menjadi lebih kacau, lebih liar, lebih kurang ajar, dan lebih saling merusak. Setuju? Coba engkau bilang bebas, tangan lu bebas, langsung kepala orang kepukul kan? Jadi bagi engkau bebas, bagi dia sakit. Dan itu kebebasan semacam itu yang tidak bertanggung jawab. Itu kebebasan yang merusak, kebebasan yang mengacaukan, kebebasan yang bikin teraturan itu semua menjadi rusak, semua menjadi satu gangguan bagi orang lain. Sehingga di situ interpersonal relationship, di situ social order, di situ discipline of life, di situ the limitation of our freedom harus ada. Dan keberadaan dan limit for freedom menjamin freedom itu menjadi adil. Pemikiran seperti ini tidak gampang loh. Ya, orang dangkal mikirnya seenak mungkin. Ya, saya kasih tahu ya. Sekarang banyak pendeta khotbah semau mungkin. Itulah bebas pimpinan Roh Kudus. Rupamu pimpinan Roh Kudus. Itu hal yang melanggar semua perintah, melanggar kebenaran, tidak sadar lalu sombong. Lalu coba-coba ambil sedikit dari reform. Kelihatan sudah beres. Tetap tidak beres. Karena dari dasar-dasar prinsip-prinsip yang paling ketat itu sudah dilanggar. Akhirnya bagaimana coraknya tidak ada gunanya. Kan mengatakan
kebebasan bukan semaunya lalu jadi. Kan mengatakan sebaliknya. Mau dengar? Kebebasan adalah engkau tidak mau apa. Engkau sanggup untuk melakukan yang engkau tidak mau. Itu kebebasan. Freedom is not I can do what I want to do. Freedom is I can stop myself not to do what I should not do. Itu baru kebebasan. Saya sangat kagum kepada orang pikiran antitesis. Orang mempunyai pikiran yang dalam sekali. Dan pikiran dalam itu bagaimana dalamnya tidak bisa dibandingkan dengan kitab suci. Karena kebenaran adalah Tuhan secara pribadi. God is a subjectivity of the truth in person. He himself is a person and the person in the embodiment of truth. Dan tidak mungkin ada pemikiran manusia yang lebih dalam dari firman yang dikatakan oleh Tuhan. Cuma sayangnya kita tidak mengerti firman Tuhan. Lalu kita kira kita sudah boleh menjelaskan firman Tuhan. Akhirnya tafsiran yang salah-salah, yang hanya menyenangkan orang, itu yang merusak pikiran yang diberikan Tuhan melalui para nabi dan rasul. Dan gereja banyak yang hancur. Banyak gereja salah mengerti firman Tuhan. Tetapi kelihatan berkembang besar. Lalu mereka mengambil kesimpulan, inilah pekerjaan Roh Kudus. Inilah Tuhan menyertai kita. Salah belakang. Saudara-saudara, dengar lagi sekali ini. Kan mengatakan, freedom is not I can do everything I want to do. Freedom is just in contradictive, contrary. Freedom is I can stop myself of doing anything I should not do. Saya tidak mau kerjakan sesuatu. Lalu saya sanggup untuk menyetop diri daripada kekuatan bisa mengerjakan sesuatu yang saya ingin kerjakan. Itu namanya freedom. Ambil contoh ya. Yang minum ganja itu semaunya sendiri. Sesudah dia minum ganja atas kebebasan pertama. I want a drug. To have the drug happiness. To have the habit of drinking. Womanizing. Saya mau mempermainkan perempuan. Saya mau berjudi. Saya mau narkoba. Itu I want. Saya mau. Tapi setelah dia jatuhkan dosa itu. Waktu dia mengatakan no, I do not want anymore. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Orang yang sudah biasa berzina. Stop perzinahan itu tidak kuat. Orang yang biasa merokok. Berhenti rokok tidak mampu. Orang yang sudah narkoba. Mau lepas dari dosa tidak mampu. Di situ baru dia tahu dia tidak bebas. Jadi kebebasan yang sejati adalah mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan menyetop diri untuk melakukan hal yang engkau tidak mau laku dan engkau tidak mengikuti lagi kehendakmu sendiri. Itu baru kebebasan. Nah, kalimat seperti ini dibicarakan oleh Plato, dibicarakan sesudah 2100 tahun oleh Immanuel Kant, dan dibicarakan oleh Jean-Paul Sartre. Bicarakan oleh orang-orang eksistensialis yang lain. Seperti Martin Buber. Seperti orang-orang seperti Martin Heidegger. Dan yang lain-lain. Tetapi saudara-saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan. Kalau engkau selalu mengikuti commandment saya. Kamu akan dibebaskan. Ini dikatakan kepada siapa? Bukan kepada musuh. Kepada orang Yahudi yang percaya. Kenapa Alkitab mengatakan kalimat ini? Yesus bicara kalimat ini kepada orang Yahudi yang percaya. Karena orang Yahudi tergabung dua macam. Pertama, orang Yahudi yang tidak percaya. Kedua, orang Yahudi yang percaya. Orang Yahudi yang tidak percaya adalah orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, yang kelihatan sudah sekolah teologi yang akademik yang tinggi, tapi tidak mau taat kepada Yesus Kristus. Mereka selalu menilai Yesus dari pandangan, siapa lu? Kamu kan orang Galili. Kamu kan penduduk di Nazaret. Kamu kan orang utara yang tidak belajar Taurat. Kami orang akademik. Kami sekolah tinggi di dalam teologi yang paling diakui. Kami mempunyai akreditasi yang paling tinggi.
maka mereka menghina dulu Kristus. Kalau sudah menghina Kristus, maka telinga mereka terbuntu oleh kesombongan dan tidak ada satu kalimat dari Yesus yang mungkin masuk ke dalam hati mereka. Ini situasi engkau dengar khotbah. Kalau engkau dengar khotbah dengan asumsi yang khotbah ini tidak Roh Kudus, karena tidak bisa glosolalia, tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau sudah begini, lalu penghinaan engkau terhadap seorang yang sedang berkhotbah mengakibatkan tidak ada satu kalimat bisa masuk ke dalam hati. Maka itu namanya orang Yahudi yang tidak percaya. Tapi di antara orang Yahudi ada semacam Yahudi yang percaya. Dan mereka waktu melihat Yesus melakukan mujizat, mereka menilai dengan sesuatu sikap yang netral. Who can do this kind of work except God be with him? Kalau Tuhan tidak menyertai, tidak ada satu orang yang bisa melakukan mujizat seperti ini. Nah, pertimbangan ini menjadi satu kesimpulan, maka dia pasti dari Tuhan. Orang pertama yang mengaku ini lalu datang kepada Yesus malam-malam, siapa namanya? Nikodemus. Dan Nikodemus adalah wakil orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tetapi jangan lupa, mereka sudah Yahudi, berada di lingkungan Yahudi, berada di sistem ketat dari masyarakat Yahudi. Kalau mereka loncat keluar dari kategori ini menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, coba tanya, mereka aman atau bahaya? Bahaya besar. Bahaya apa? Dikucilkan. Saudara, kau tahu apa artinya dikucilkan dari rumah sembahyang orang Yahudi? Engkau akan menjadi takut, keringat dingin seluruh badan. Itu tidak ada harapan lagi diterima oleh seluruh penduduk di sekitar mereka. Orang kalau sudah dikucilkan lagi, mereka akan diludahi. Siapa ketemu mereka boleh meludahi dia. Mereka akan disingkirkan. Mereka akan dimaki caci. Mereka dikutuk sini sana. Dan mereka akan dirobek mukanya. Itu sebab orang Yahudi dari dalam hati tahu Jesus is right. Yesus benar. We should believe in him. Tapi di dalam fakta, no way. I cannot get rid from the persecution and the abandonment from my society. Saya akan dikucilkan, saya akan ditolak. Maka dalam keadaan demikian, mereka sulit mengaku. Sampai pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Di dalam 2 hari terjadi gelombang masyarakat yang sama sekali bertitik tolak. Dari permulaan yang hosana, hosana. Yang datang dari Tuhan. Demi nama Tuhan harus disambut, harus diterima dengan baik. Orang yang sama 2 hari kemudian mengatakan, salibkan dia. Salibkan dia. Karena apa? Mereka tidak stabil. Jadi ada orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi menghitung apa ruginya setelah kembali ke masyarakat. Di dalam kebaktian, dekat sekali sama Tuhan. Dengar firman Tuhan, ingin sekali menjadi orang Kristen. Sudah pulang dengar papa mama ancam satu kalimat, hilang semua. Nah, orang semacam begini selalu terjadi. Sehingga kasihan sekali. Nah, di sini katakan, Yesus berkata kalimat ini kepada orang Yahudi yang percaya kepada dia. Setiap kalimat di Alkitab yang mengandung arti yang dalam sekali. Jesus spoke to those who believe him among the Jewish. Jadi orang ini ada orang yang baik. Karena orang ini lebih netral. Orang ini tidak pakai emosi melawan dia. Tidak pakai sentimen. Tidak pakai prejudis. Mereka tidak mendengar kalimat-kalimat orang Yahudi yang mengfitnah Yesus. Dan mereka percaya. Mereka tetap berada di dalam keadaan netral untuk mempertimbangkan. Lalu mereka rasa harus percaya kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepada dia. Berkata kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Jadi sekarang Yesus mau menerima murid kelompok yang kedua. Murid-murid yang mengikut Yesus atas kemauan sendiri. Itu willingness to follow Jesus. Itu murid-murid inisiatif dewi. Nah,
Tapi murid yang diakui oleh Yesus itu murid yang dipilih. Dan murid-murid yang khusus dipanggil untuk diberikan tugas pada mengabar Injil itu menjadi rasul. Di sini banyak macam ya. Ada orang suka teologi reform. You suka teologi reform tidak berarti saya suka kamu. Ngerti tidak? Karena engkau rasa bagus kok banyak. Tapi kamu tidak mengerti. Cuma mau comot-comot sedikit. Buat apa saya terima murid seperti ini? Jadi you become the student of the truth. Sama Christ. Consider you are the student of he himself. Dua hal yang lain. Di sini Yesus mengatakan, jikalau kamu ikut saya, kamu Yahudi percaya kepada saya, dan kamu mau memelihara dan mau tetap di dalam firmanku, baru kamu muridku. Tetap di dalam firman, dah gampang. Ada orang bilang, ya Calvinisme ada baiknya, maka saya comot sedikit. Arminian ada benar, saya comot sedikit. Akhirnya saya lebih tinggi dari Calvin. Saya lebih tinggi daripada Arminian. Saya lebih tinggi dari semua. Semua saya pakai untuk menjadi satu berkat. Saya diterima oleh semua orang. Rupamu. Kamu kira kamu lebih tinggi dari Calvin? Kamu belum mengerti. Satu kali seorang dosen di satu sekolah teologi yang penting sekali di Indonesia. Karena saya sangat suka dia punya suara, nyanyi. Dan saya tanya, bagaimana you sekarang melayani di mana? Saya mengajar di satu sekolah teologi. Saya tanya lagi, engkau mengajar apa? Saya mengajar soteriologi. Saya tanya, mengajar soteriologi? Karena saya juga mengajar teologi. Maka saya tanya, engkau pegang Calvinisme atau Arminian? Dia bilang, dua-dua tidak. Saya pegang Alkitab. Wah hebat ya. Dua-dua tidak. Karena di dalam Calvinisme banyak kelemahan. Dan Arminian banyak kelemahan. Saya pegang Alkitab yang lebih tinggi dari dua-dua. Saya percaya Alkitab lebih tinggi dari dua-dua. Tapi saya juga percaya dia dua-dua tidak ngerti. Karena apa? Apakah orang Calvin tidak menelusuri kitab suci dan sungguh-sungguh mau tangkap kitab suci? Pasti. Orang Arminian juga. Bedanya adalah yang mengerti komprehensif sama yang mengerti separuh itu lain. Orang Arminian mengatakan, barang siapa yang datang kepada Tuhan, tidak ada satu yang ditolak. Kalimat ini betul enggak? Jawab. Jawab. Betul ya? Barang siapa yang datang kepada Tuhan, tidak ada satu yang ditolak. Betul ya? Kalimat mana boleh tidak betul? Kalimat Yesus kok tidak betul? Ya pasti betul kan? Tetapi sebelum kalimat ini ada satu kalimat yang lain. Apa? Jikalau bukan Bapa yang menarik, tidak ada seorang yang datang kepada Yesus Kristus. Ya, sekarang saya tanya, orang Arminian suka khotbah kalimat yang mana? Yang pertama atau kedua? Barang siapa datang, whosoever come to Jesus will be accepted, will be given the authority to become the children of God. Mari datang, banjirilah, hadirilah, supaya orang banyak datang. Tapi kenapa tidak berani katakan? Jikalau bukan Tuhan yang menarik, tidak ada seorang bisa datang kepada Tuhan. Itu bikin pasaran lesu. Itu bikin banyak orang tidak mau datang. Jadi, engkau mau memperalat Alkitab, sebagian firman Tuhan dipakai untuk menjadikan dirimu lebih sukses. Tapi firman Tuhan bagian lain, tidak usah dikopris. Tidak usah dikhotbahkan. Ini namanya penipu. Reform theology consistently teach you every word. Pentafsiran kitab suci yang saya lakukan setiap minggu di sini, saya tidak akan melangkahi satu ayat, tidak akan mengurangi satu kalimat, karena saya harus bertanggung jawab setiap kalimat. Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jikalau engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau konsisten dan menerima seluruh firman-Ku, dan engkau memelihara dirimu tetap di dalam firman-Ku, maka engkau murid-muridku. Bukan karena engkau suka lalu engkau menganggap diri muridku. Bukan karena engkau pilih dengan kebebasanmu maka engkau menjadi muridku. Engkau menjadi muridku karena aku yang menerima, aku yang mengesahkan. Adakah seorang yang senang sama UI lalu dia mengatakan saya murid UI? Adakah seorang yang suka sama pelajaran Harvard? Dia mengatakan saya muridnya Harvard University.
No. You are Harvard University student because Harvard University recognize you, test you, and accept you to be the student. Demikian, menjadi murid Yesus bukan atas kemauan, kerelaan, atau kesukaan saya memilih. Menjadi murid Yesus adalah disahkan, diterima, diteguhkan, dan diakui oleh Yesus sendiri. Pernah satu kali di Hungari, ada satu hotel. Di dalam hotel ada satu kamar. Dan kamar itu ada seorang perempuan. Dan orang perempuan itu sewa kamar itu untuk mengajar piano. Dan di luar kamar itu dia tulis satu pengumuman. Guru piano namanya ini. Saya tidak ingat ya nama aslinya apa. Cuma ingat ini begitu ya. Guru piano Miss ini. Terkurung, the student of Franz Liszt. Nama Franz Liszt besar sejagat. Semua orang Hungary tahu Liszt is the greatest composer ever be produced by the Hungarian society since the beginning of the earth. Seluruh dunia, sepanjang sejarah paling besar, pianis yang paling besar, raja piano di Hungary. Dan perempuan itu berani mengatakan, saya murid dari Liszt dan saya sekarang mengajar kamu. Lalu banyak murid datang, dia itu muridnya Liszt loh. Kalau belajar dia bisa menjadi Liszt ketiga, keempat. Banyak orang belajar sama dia. Wah, dia sombong saben hari. Lalu sudah berbulan, bertahun lewat. Dia sewa kamar tidak mahal. Tapi dengan nama besar itu dia menjadi guru piano. Satu hari ada seorang agak tua masuk ke hotel itu. Jalan-jalan. Lalu terus lihat papan itu. Murid Liszt. Masa ya? Apa benar dia murid Liszt? Orang itu meragukan, merungutkan. Terus pikir-pikir. Dan orang itu ketuk pintu. May I know when you were the student of Liszt? Saudara-saudara. Orang itu kemana? Kenapa ditanya saya? Ada apa ribut di sini? Dijawab, I am Liszt. Waktu orang tua itu mengatakan saya adalah Franz Liszt. Tadinya kenapa ditanya? Jadi bengket. Jadi takut. Sudah takut. Mengatakan, please sit down. Sit down. What's matter with you? You say you were my student. But I never remember I had a student of this name. How dare you use my name and write down you are my student. Gemeter karu-karuan perempuan itu. Lalu minta ampun. Minta maaf. Dan Liszt mengatakan, karena kamu berani mengatakan muridku, maka kamu boleh pakai namaku untuk cari duit. Sekarang banyak pendeta nama Tuhan dipakai untuk cari duit. Dan semua yang dikodakkan tidak beres. Saya sangat sedih melihat keadaan begini. Tetapi banyak orang tidak sadar. Asal berkat kok, asal kita boleh menjadi kaya, ikutlah dia lah apa-apa. Tidak bisa. Karena yang asli itu masih hidup. Kalau Liszt tidak ada, yang tidak bisa ada orang gobris kan. Kalau Liszt masih ada, bisa cari dia kan. Bisa tanya, kenapa kamu berani katakan muridku. Sekarang, saya mau tanya, kapan? Di kota mana? You pernah belajar berapa tahun sama saya? Orang itu gemetar, hampir mau lutut, menangis terus, minta maaf, minta maaf. Tapi orang sudah ditipu banyak. Banyak orang sudah anggap dia muridnya Liszt. Tetapi Liszt ya, hatinya besar sekali. Dia bukan saja tidak terlalu marah. Dia mengatakan, sekarang main piano, saya mau dengar. Wah, dia gemeter tak karuan. Gemeter mainnya bisa lebih cepat ya. Dan dia mati main. Supaya jangan bikin Liszt marah. Dia main selesai. Liszt bilang ini salah, itu salah. Koreksi. Lalu koreksi lagi. Dia kira mau dibawa ke polisi loh. Tidak dibawa ke polisi, dikoreksi. Dan dia mau. Dia dikoreksi, nangis terus koreksi. Ternyata dia anak pintar. Dia seorang perempuan yang bakatnya besar sekali. Tapi dari kecil miskin. Tidak pernah menjadi murid Liszt. Setelah dikoreksi. Cepat maju. Langsung maju. Sudah selesai. Liszt mengatakan. Saya tanda tangan.
menerima engkau jadi muridku. Aduh, senangnya luar biasa. Tadi minta ampun, sekarang menjadi gengsi loh. Saya benar-benar murid Lis. Karena apa? Lis mengaku saya muridnya. Nah, itulah cara terbaik. Kalau sudah salah, bertobat. Minta ampun, nangis di hadapan Tuhan, supaya Tuhan koreksi. Sudah Tuhan koreksi, Tuhan kasih ijazah baru. Murid Franz Lis. Lalu mengajar lagi. Tidak apa-apa. Saya harap banyak pendeta yang sudah tidak beres imannya. Bertobat. Ngaku salah. Betul-betul jujur. Minta pengampunan dari Tuhan. Belajar lagi. Akhirnya Tuhan tidak menolak kok. Tapi sayangnya orang kalau sudah salah dikasih tahu marah. Kalau sudah salah dikoreksi. Dia melawan dan dia mulai mengkutuk orang lain. Salah satu kerugian yang saya terima di Indonesia adalah selama 30 tahun orang mengatakan Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Kalau murid itu mengatakan saya belum pernah belajar sama Lis. Sekarang saya mengatakan kamu bukan Lis. Dia lebih kurang ajar kan ya. Dia bukan sadar sendiri dia bertobat. Dia menyangkal Lis adalah Lis. Nah, inilah yang terjadi di kekristenan. Di dunia kekristenan, orang yang betul-betul tidak mengerti firman Tuhan telah mencela nama Tuhan, telah mencela nama teologi yang benar, dan mereka beranikan diri untuk bikin kelompok yang melawan kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan tidak. Jikalau kamu tetap di dalam kebenaran yang kuajarkan, kau akan menjadi murid-muridku. Setelah mengatakan kalimat ini, mesti mereka mengatakan, oh begitu ya. Kalau begini saya mau Tuhan. Saya mau terus di dalam firman-Mu. Ketat untuk menjaga konsisten mengerti firman-Mu. Tidak. Justru orang-orang yang sudah mendengar kalimat ini, mereka membantah. Jadi katanya orang Yahudi yang percaya. Katanya sudah mendengar firman Tuhan. Berani bantah. Mereka mendak kalimat apa? Saudara-saudara. Kami anak Abraham. Kami tidak pernah menjadi akan budak siapapun. Kami tidak pernah melayani siapa. Kenapa engkau mengatakan kami akan dimerdekakan? Nah, sekarang saya mau tanya. Yang dikatakan Yesus, mereka sudah ngerti? Belum. Yang dibantah mereka benar? Tidak. Yang dikatakan Yesus mereka tidak ngerti. Lalu mereka membantah. Membantah dengan keadaan yang tidak benar. Karena apa? Mereka pernah menjadi budak. Abraham sama Musa. Duluan mana? Jawab. Jawab dong. Paling banyak salah dong. Salah bisa dikoreksi kok. Sudah koreksi jadi muridnya List. Sekali lagi ya. Abraham sama Musa duluan mana? Kami anak Abraham. Tidak pernah jadi budak orang lain. Musa melepaskan 2 juta manusia keluar daripada tanah Mesir. Waktu itu yang dilepaskan bangsa apa? Yahudi. Mereka mengapa harus dilepaskan? Karena mereka menjadi budak. Budak dari Firaun. Ya kan? Jadi kalau katakan kami keturunan Abraham. Tidak pernah jadi budak. Itu sudah salah. Karena mereka lupa apa yang disebut keselamatan dari Tuhan Allah. Yaitu melepaskan mereka dari belenggu. Daripada perbudakan Firaun. Dari orang Mesir. Maka mereka selalu lupa. Waktu mereka bangga, we are free. We never been servant of anybody in the world. Because we are all the descendants and the sons of Abraham. Sudah salah. Yesus mau dia, lupa lu ya. Papamu, engkaumu, dulu di Mesir. Lu kok berani ngomong gini? Yesus tidak mau debat. Yesus tidak mau debat untuk menimbulkan kesulitan. Karena sekarang lagi bicara hal yang besar. Yang kecil jangan diributin. Di dalam pembicaraan selalu unsur-unsur yang kecil diutamakan oleh orang kecil. Lalu semua pembicaraan yang besar dilalaikan dan dilewati. Akhirnya tidak pernah ada kesimpulan yang baik di dalam pembicaraan. Karena selalu tekan kabar yang tidak-tidak. Ini semua itu dengar baik-baik. Setiap hari terjadi hal yang saya katakan. Maka Yesus tidak mau dilibatkan ke dalam perdebatan yang kecil. Yesus meneruskan perkataannya. Dan jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata,
kamu akan merdeka. Jesus is talking about freedom. Jesus is promising up the liberty. Dan mereka langsung pikir, we are liberty, we have the liberty. We are free. We have never been the slave of anybody. How can you say that? Mereka mau menuduh Yesus. Sambil mau mengikut Yesus. Sambil percaya Yesus. Sambil mau koreksi Yesus. Inilah sikap orang namakan saya orang Kristen. Maunya Tuhan ikut saya. Tuhan sesuai dengan kemauan saya. Dan Tuhan jangan mengganggu kebiasaan saya. Karena apa yang saya hidup itu adalah yang benar. Apa yang kau kata saya koreksi. Ada orang Kristen seperti ini. Banyak sekali. Sambil menjadi Kristen. Sambil pegang akan abu-abu. Hiu pegang nenek moyang. Sambil Kristen. Sambil pegang akan segala adat-adat. Sambil Kristen, sambil simpan jimat. Sambil Kristen, sambil ikat pinggang. Sambil Kristen, sambil ada opo-opo. Ngerti apa yang saya katakan? Sambil Kristen, sambil tidak mau diganggu. Apa yang saya sudah miliki, biarin. Tambah lagi Yesus, kan bisa masuk surga. Jadi Yesus diperalat untuk naik taksi ke surga. Tapi sebelum itu, apa yang saya punya jangan dibuang. Karena saya mempunyai adat saya sendiri. Orang-orang semacam demikian muncul dalam Alkitab. Dan Yesus mengatakan engkau tidak free. You are not free at all. You say you are free. You are the descendants of Abraham. But I tell you, you are not free. How can you say that? Kenapa engkau mengatakan engkau akan merdeka? Kalau engkau betul-betul menjadi muridku. Kalau engkau betul-betul melihara firmanku. Kalau engkau ketat menjaga pengajaran yang saya berikan kepada engkau sebagai kebenaran. Engkau akan merdeka. Tidak pernah kita tidak merdeka. Kita sekarang merdeka. Yesus lalu mengatakan kalimat yang luar biasa. Ayat 34. Mari kita membaca. Yesus menjawab mereka semua. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, ini adalah satu-satu kalimat yang muncul di dalam sejarah melalui mulut Yesus Kristus yang tidak pernah dimengerti oleh agama apapun. Agama tidak banyak bicara tentang dosa. Agama membicarakan jasa. Apa bedanya dosa sama jasa? Dosa negatif, jasa positif. Dosa pelanggaran, jasa adalah keunggulan. Jadi agama tidak bicara dosa. Agama bilang apa? Bicara tentang jasa. Bukan agama tidak pernah menyentuh istilah dosa. Semua agama tahu dosa itu ada. Tetapi lebih baik jangan bicara banyak tentang dosa. Bicara bagaimana mendirikan jasa. Karena konsep agama adalah melalui jasa akan menutup dosa. Melalui jasa akan mengganti dosa. Melalui jasa akan menebus dosa. Maka kalau engkau berbuat baik, engkau akan tidak dihakimi oleh Tuhan. Karena jasamu menutup dosamu. Tapi diam kekristenan tidak. Kalau dosa tidak diakui, maka dosa tidak diampuni. Dosa yang diampuni hanya satu macam, yaitu dosa yang berani diakui. You do not confess your sin. No way to obtain the forgiveness from God. Nah, ini bedanya. Dan Yesus Kristus menjadi orang pertama di sejarah yang memberikan sesuatu perintah dan sesuatu deklarasi. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Kalimat ini langsung memukul seluruh orang Yahudi yang percaya, yang mau memperalat Allah, yang mau memperalat anak Allah, Yesus Kristus. Dan mereka harus sadar, you are not free. You say you are always free. You say you have never been a slave of anybody. Wrong. You are now the slave of sin. Bukan Firaun yang menguasai saya. Bukan pemerintah Belanda yang menjajah saya. Yang menjajah saya adalah dosa saya. Nah, kalau engkau tidak lihat ini, engkau akan menerjemahkan segala sesuatu melalui fase politik. Saya tidak ada jajahan kok. Yang tidak menjajah kamu karena orang Belanda sudah pergi. Engkau sudah merdeka. Tapi yang menjajah kamu narkoba, yang menjajah kamu
berzina, yang jajah kamu perselingkuhan dan pernikahan, yang menjajah kamu ketamakan, menjajah kamu keinginan menjadi orang kaya, lalu main forex yang tidak bertanggung jawab. Itu dosa. Dosa sedang menjajah kamu. Engkau bilang I'm free. No, you are not free. You have never been free karena engkau berada di bawah kuasa dosa. Nah, manusia tidak lihat sampai di sini. Manusia cuma lihat, saya tidak di penjara, saya bebas. Tapi Tuhan bilang, engkau bebas. Engkau yang bebas tidak masuk penjara, dosanya lebih besar dari mereka yang masuk penjara. Dan kebebasan di hadapan manusia sama kebebasan di hadapan Tuhan Allah lain. When you think you are free, God says you are in prison. When you think you are free, God says you are in your bondage. Satu kali saya sakit, dirawat seorang dokter. Saya tanya, "Doctor, are you a Christian?" Ya, dia menjawab, "No, I'm a free thinker." Istilah free thinker itu diwaris daripada orang Perancis 200 tahun yang lalu. Daripada Encyclopedic School of Philosophy. Dari orang yang namanya Araud, dari orang yang namanya Voltaire, namanya Lametri, namanya itu orang-orang Diderot atau orang-orang L'Ambert. L'Ambert, Diderot, Lametri, Voltaire, ini semua orang yang meng-coin the name free thinker. Free thinker. We are not bound by religion. We are not limited in one kind of the religious concept. We are free thinker. Doctor, are you a Christian? No, I'm a free thinker. Saya menjawab apa? We all free in the bondage of our own sin. Yang melotot saya. Saya juga melotot dia. Lotot-lototan. Saudara-saudara. Karena dia kira sudah beres. Sudah menjawab itu sudah beres. Lalu tidak usah tanya lagi. Dia sudah ada tanggapan keyakinan. I'm a free thinker. Satu kali saya di Australia berjalan di taman. Lalu seorang datang menghadap saya. Halo. Saya bilang halo. Lalu saya tanya, are you a Christian? Dia menjawab, no. No-nya 5 loh. I'm not a Christian. I'm an atheist. Lalu saya senyum menjawab, God love atheists very much. Saudara-saudara, manusia kira kalau dia sudah pilih satu, dia anggap itu beres. Lalu sudah tidak usah diganggu. Itu akan menjadi cara dia hidup terus-menerus. Not so easy. Are you free? Betul you free? Jesus said, verily, verily I tell you, anybody who committed sin, he is the slave of his sin. Yang berjudi, budi. Apa itu budi? Budaknya judi. Yang berzina, buna. Budaknya Cina. Ya. Yang bohong, buhong. Budaknya bohong. Yang pembunuh, ya bunuh, budaknya bunuh. Yang berbuat apapun asal lu buat salah, kamu budaknya. Tidak ada orang yang free. Saudara-saudara, pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah rehabilitasi. Pergi ke rumah-rumah orang yang sedang mau kembali daripada dosa. Tapi tidak bisa. Seorang yang sudah minum ganja begitu lama. Akhirnya nyesel, tubuhnya rusak, sedih, istrinya meninggalkan dia. Dia terus pukul dada sendiri. Saya menyesal, saya menyesal. Lalu dia mengatakan saya melepas dari ganja. Bisa? Tidak bisa. Air mata terus mengalir. Kalau tidak minum terus, tubuhnya sudah rusak. Dan dia mau kembali tidak bisa. Dia waktu itu dia sadar mengatakan, aku dulu kira aku bebas. Sekarang saya tahu. Saya diikat oleh dosaku. Tak habis-habis. Saya masih bisa hidup berapa lama. Cara menghentikan air mataku yang terus mengalir bukan karena sedih loh. Karena sakit. Adalah terus minum ganja. Dan makin minum, makin rusak. Makin rusak, makin kepingin minum. Saya cuma satu jalan keluar. Jalan keluar itu adalah kematian. Kalau saya tidak mati, saya tidak mungkin lepas daripada kecelakaan saya. Itu yang diartikan Yesus. Verily, verily I tell you. Anyone who commits sin, he is a slave of sin. Barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa.
Setelah mengatakan kalimat itu, Yesus tidak kompromi dan tidak karena ada orang Yahudi yang percaya kepada dia menjadi senang. Aduh, ini balang langka loh. Di antara Yahudi banyak yang lawan sama saya. Kok ada sebagian seperti kamu yang percaya saya? Aduh, saya terhibur. Enggak. Yesus mengatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, kamu adalah budak dosa. Kamu berbuat dosa. Jangan pikir orang Romawi datang menjajah, maka kami budak. Engkau sendiri berbuat dosa. Engkau memperbudak dirimu karena engkau memilih dosa. Perbudakan dosa lebih daripada perbudakan politik. Perbudakan dosa lebih dari perbudakan segala ekonomi, situasi masyarakat, idealisme dan sebagainya. Karena dosa adalah kekuatan yang sulit diatasi dengan manusia yang dicipta oleh Tuhan memakai kekuatan ciptaan itu sendiri. You are created with a created limitation. You are not able to fight against the sin which you commit. Engkau yang sudah jatuh di dalam dosa atas kemauan sendiri, gampang engkau memilih dosa, tapi sulit engkau keluar dari dosa. Gampang engkau mengambil kebebasanmu untuk menikmati dosa, tapi setelah menikmati tidak gampang untuk melepaskan dirimu dari berdosa. Aku berkata sesungguh-sungguhnya kepada engkau, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Sesudah itu ayat 35 seperti tidak relevan. Saya sangat heran. Cara Yesus berkata seperti keping-keping, tapi penyeluruhannya itu luar biasa indahnya. Dia berkata di sini ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, tetapi anak tetap tinggal di rumah. Hamba tinggal di mana? Di rumah pembantu. Hamba tidur di mana? Di luar rumah yang induk. Itu hamba kadang-kadang boleh masuk rumah. Karena apa? Suruh bikin bersih baru dia masuk. Sudah selesai, pulang ke kampungmu sendiri. Itu namanya hamba. Tapi anak selalu di rumah. Karena anak selalu di rumah, anak mempunyai kebebasan yang sejati. Dan Yesus mengatakan, I am the son of God. I am the son of God. The son always at home. Rumah itu terus berada karena itu anak. Kamu hamba dosa. Engkau tidak bisa menikmati apa yang menjadi properti daripada Bapa. Dan ayat 36 baru dikeluarkan satu janji. Mari kita membaca. Semua membaca ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu tidak mungkin bebas. Kamu diikat oleh dosa yang kau pilih sendiri. Dan karena kau pilih dosa secara aktif, maka kau dibelenggu secara pasif. Dengar kalimat ini. When you chose to commit sin, you are active. But after you have been put into the punishment, you are always passive. Waktu engkau mau berbuat dosa, engkau seolah-olah aktif. Engkau bebas. Ini kemauan saya yang pilih, saya bebas. Saya mau narkoba, saya mau berzina, saya mau berjudi. Saudara-saudara, itu kebebasan. Tapi setelah selesai, engkau tidak bebas lagi. Sekarang Jepang, bagaimana? Yang tua tidak mau mati. Siapa yang mau mati? Dikasih obat, dikasih pemeliharaan, kasih segala macam vitamin supaya tidak usah mati. Akhirnya sudah sakit, sudah koma, tetap tidak mau mati. 25 tahun. Suruh kerja tidak bisa. Lalu yang tua-tua tidak mau mati. Yang muda-muda tidak mau melahirkan. Lalu yang mesti boleh lahir dibikin mati karena aborsi. Sehingga sekarang penduduk Jepang makin kurang. Pentuaan makin hebat. Kedua Taiwan. Ketiga Singapura. Ini negara yang paling maju. Maju tak gentar. Maju terus, maju ke kuburan. Manusia pintar ya, manusia hebat ya. The human problem cannot be solved by human intelligence. Sudah dengar kalimat di bawah ini. Negara yang sudah biasa KB akan mati satu persatu. Negara yang maju di Eropa akan lenyap dari dunia satu persatu. Karena pinter, karena
pintar melawan kehendak Tuhan Allah. Satu-satunya mati. Sejak 20 tahun orang Perancis mulai gemetar. Karena seluruh Perancis yang setir bus itu ada 12.600 supir. Yang setir bus ke sini sana. Seluruh negara tergantungkan sama mereka. Tetapi supir yang setir bus yang sudah pensiun itu 75.000 orang. Lalu yang setir bus dapat uang mesti bayar pajak. Supaya yang tua dapat makan. Pajak yang dibayar dah cukup dimakan habis oleh 75.000. Sehingga orang muda mengeluh. What for? I live in this world. I work so hard. Money will given to those old men who do not want to die. Lama mati-mati. Jadi anak muda bukan hormat orang tua. Benci orang tua kau dah mati-mati. Lu terus ambil uang saya. Lalu lebih benci lagi melahirkan anak. Mengkuras uang dia. Gaji saya mesti memelihara yang tua. Gaji saya mesti. Akhirnya lebih tidak suka melahirkan anak. Tapi mau seks. Mau seenaknya. Tidak ada anak lebih bebas seks. Saban hari main seks. Tapi tidak mau anak. Tidak menghormati orang tua. Manusia mau apa? Manusia sedang menggali lubang. Untuk mengkuburkan seluruh umat manusia. Dan you tahu sekarang air kotor, udara kotor. Yang paling kadar paling rendah di dalam kesehatan manusia. Dan seluruh Jakarta udara yang paling kotor, Tamrin. Yang paling mahalnya Sudirman. Itu paling kotor. Berapa kali udara lebih kotor daripada seharusnya. Manusia hisap. Sesudah hisap masuk pelan-pelan yang rugi siapa? Manusia. Yang rusak apa? Manusia. Yang hilang apa? Sperma dirusak. Saudara tahu tidak selama 30 tahun ini sperma di dalam tubuh laki-laki cuma sisa 50%. Dan 5% yang sisa itu diantaranya 75% yang sudah rusak. Berarti 50% dipotong sisa 50. 50% dipotong lagi 7% sisa. Berapa? Cuma 15% yang bisa berfungsi. Maka engkau kalau nikah dan ternyata tidak mandul. Mengatakan puji Tuhan, haleluya. Masih bisa melahirkan anak. Dan orang akan makin sedikit. Bukan saja demikian. Air yang kita minum banyak racunnya. Saya baru dengar satu cerita sedih luar biasa. Mau dengar? Saya tidak berarti bikin kamu sedih. Tapi biar kamu tahu. Seorang kawan saya. Yang tinggal di Long Island. Long Island itu very long the island. Namanya Long Island. Tempat itu paling dekat New York. Jadi melalui Verrazano Bridge. You sudah bisa masuk ke Long Island. So beautiful. So natural. So like paradise. Dan Long Island dianggap free from pollution. Free from the traffic jam. Like in Manhattan. So many richest men in the world. Yang di Manhattan banyak orang Yahudi yang kaya raya. Maka beli rumah besar. Karena di Manhattan tidak bisa membeli mansion. Yang bisa beli itu apartemen. Dan apartemen Manhattan yang kecil. Itu berapa juta dolar. Dan mereka pakai uang yang sama. Bisa beli di Long Island tanah 1.000 meter. 2.000 meter. Ada yang sampai 1 hektar. Lalu bangun mansion. Di sini ada taman. Di situ ada sungai kecil. Dan di situ seperti Taman Eden. Long Island ada satu rumah yang puluhan hektar. Saya pernah masuk. Saya pernah melihat. Itu betul-betul mansion. Itu man in the shed. Mansion. Wah, bagus sekali. Tapi saudara-saudara. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Mereka sadar. Kenapa Long Island airnya kotor. Ada racun. Ada mercury. Maka mereka bilang, mungkin hujan atau apa ya. Kalau mereka gali lebih dalam. Sampai 100 meter. Baru dapat air bersih. Tetapi 3 tahun kemudian 100 meter kotor. Mesti gali sampai 300 meter. Sudah 300 meter baru dapat air bersih. Apa boleh buat? Dunia sudah makin rusak. Maka mereka tunggu. Beberapa tahun kemudian 100 meter kotor, 300 meter ada racun.
Maka gali lagi sampai 1000 meter. Sekarang sudah hampir 3000 meter. Daerah yang sulit. Karena apa? Airnya racun. Air mengakibatkan kanker. Dan kenapa ya? Kalau di desa tidak ada kanker ya. Ada kantong kering saja. Tapi kalau di kota banyak kanker, cancer. Khususnya di negara yang paling maju, paling banyak kanker. Ternyata karena buangan radiasi, buangan dari nuklir, buangan daripada kimia, buangan daripada semua chemistry, tidak tahu diapain, lalu turun ke bawah. Akhirnya mereka cilaka. Ini tempat penting orang kaya mendapatkan kesehatan, kesegaran udara. Kenapa menjadi tempat racun? Mereka telusuri terus. Hanya menemukan itu racun memang dibuang sampah daripada kotoran-kotoran sisa-sisa pabrik kimia yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang kerjakan ini? Kalau dicari. Akhirnya ditemukan bahwa 1 kilo sampah dari kimia yang berat racunnya itu harus dimusnahkan dan perlu ribuan dolar. Nah, saben hari kimia produksi obat dan semuanya. Saudara-saudara. Lalu kimia itu sisa-sisanya tidak mau dibereskan. Karena pakai uang terlalu banyak. Akhirnya mereka pakai cara nakalan. Nah, ini bocor rahasia ya. Dan ini terjadi sungguh-sungguh. Pakai truk yang besar. Sisa-sisa sampah-sampah kimia. Itu dibuang pada waktu malam-malam. Itu truk berjalan. Mengelilingi Long Island. Pergi, balik, pergi. Pss, dibuang di jalan. Ya. Waktu banyak mobil, mereka stop. Tidak buang. Seperti mana lewati. Waktu kosong, tidak ada orang malam-malam. Dibuka. Semua kotoran itu. Dari kimia, dari angin, dari udara. Dari cairan. Terus ngalir ke tanah. Sudah ngalir ke tanah, balik. Sudah buang berapa kilo. Lambat laun turun. Lalu hujan, turun lagi ke tanah. Turun lagi. Sekarang sudah lebih 1000 meter. Racun itu ada di pulau itu. Lalu saya pikir-pikir. Dunia mau apa? Dunia kira hebat. Kita negara maju. Maju tak gentar. Maju ke kuburan itu majunya. Kira-kira hebat. Kita ada ilmu. Kita ada sains. Saudara-saudara, setan sains sedang merungut jiwa seluruh umat manusia. Engkau tidak sadar. Setan KB telah membuat kita hancur dan tidak ada keturunan. Kita tidak sadar. Kita menganggap kemajuan teknologi. Semua itu tipuan-tipuan. Dan di dalamnya banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak melawan ilmu. Tetapi saya mengetahui. Jika ilmu tidak ditaklukkan kepada etika yang benar. Dan etika tidak ditaklukkan pada firman Tuhan. Manusia membunuh diri. Nah, saudara-saudara. Apakah lu bebas? Kamu hebat? Yesus mengatakan no. Whosoever commits sin. He is the slave of sin. Saya anggap ini kalimat yang paling benar. Manusia bagaimana hebat. Bagaimana menipu diri. Tidak bisa luput daripada firman Tuhan. 2 bulan yang lalu saya di Papua. Wah, saya menikmati sungguh-sungguh. Langitnya biru, kalau Jakarta abu. Benar. Waduh, jagungnya manis. Ya, kalau Jakarta perlu kasih gula sedikit. Lalu tanahnya subur. Waktu sampai saya melihat di pasar itu Walter merahnya luar biasa. Sayurnya, labunya, wah semua dibeberkan di situ. Becek sekali. Beceknya memang kelihatan kotor. Tapi buahnya, warnanya betul-betul asli. Lalu saya khotbah di Jayapura. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di sini semua asli. Orangnya hitam-hitam asli. Orangnya keras-keras semua asli. Orangnya spirit semuanya asli. Di sini kacangnya warna asli. Dia punya bau juga asli. Semua asli. Ini negara menjadi paradise. Saudara-saudara, semua kota yang paling maju menjadi kota paling kotor, paling racun. Cuma bisa beli AC yang bagus, bisa naik mobil yang indah, bisa bangun rumah yang begitu mentereng. Itu semua penipuan. Keaslian ciptaan Tuhan mulai dihancurkan.
hancurkan, hancurkan, hancurkan. Are human being free? No. You are the slave of your sin. Any sin you commit makes a prison for you. Kita sedang mengurung kita. Kita sedang membatas kita. Melimit kita di dalam penjara yang dibikin oleh manusia. Dan Yesus berkata, except the Son of Man set you free, you will never experience the true freedom. Kecuali anak itu membebaskan engkau, engkau tidak pernah mendapatkan kebebasan yang sejati. Saudara-saudara, saya kira 20 tahun kemudian banyak orang Amerika yang minta green card Indonesia, mau pindah ke Papua. Sekarang banyak orang kepingin ke Amerika, mau apa? Kamu kira itu di kota London hampir tidak ada bawah tanah yang airnya tidak ada racun. Karena negara itu setelah Industrial Revolution selama lebih 300 tahun itu terus sampah-sampah daripada industri telah meracuni seluruh negara. Heran ya, rumah paling mahal di London seluruh dunia. Kenapa dari Paris ya? Kenapa dari New York ya? Kenapa dari Montreal? Kenapa tidak Berlin? Di London. Karena orang dunia yang kaya kalau bisa bahasa lain kebanyakan ngerti Inggris, tak ngerti Perancis. Nggak ngerti Jerman. Jadi semua mau pindah ke London. Dan London menjadi satu tempat mansion yang paling mahal. Tapi racunnya paling banyak. Saudara-saudara. Where is the way out of the human being? Yesus berkata, kamu yang berdosa, budak dosa. Kecuali anak manusia membebaskan kamu. Baru engkau merdeka dengan sesungguhnya. Nah, hari ini saya bicara sampai di sini dulu. Semua rangsangan pikiran saya harap anak-anak muda yang pintar harus pikir baik-baik. Engkau seumur hidup tidak diikat oleh konsep yang salah. Kalau Tuhan mau engkau di timur baik-baik melayani, jangan terlalu mimpi ke barat baru beres. Dan jikalau Tuhan mau kita betul-betul bersumbangsi untuk bangkitkan bangsa, mari kita siapkan diri, jangan minder. Saudara-saudara, tadi pagi saya mengatakan, Karajan setelah jadi concert hall yang terbaru di Berlin, dia marah karena akustiknya tidak beres. Maka dia berkata, I cannot conduct here except some improvement to make this acoustic better. Ini apa ini? Saya tidak bisa conduct di sini. Mereka pikir mati-matian ini konduktor yang terbesar di dunia sekarang marah. Lalu kini hall dah bagus bagaimana? Akhirnya mereka pakai uang banyak. Undang orang Jepang yang lebih mengerti akustik. Pergi untuk merubah. Padahal mestinya Jerman mengerti. Saudara tahu Mercedes itu. Suaranya tit itu C. Ya. Kalau Jepang totet itu. Tidak tahu B atau apa itu. Jadi kalau semua mobil Mercy itu waktu lagi macet, tetap ada musik di kota. Ya. Tapi kalau lain pabrik lah karuan itu. Mungkin mestinya seharusnya Jerman lebih mengerti. Tapi ternyata Sharon ada arsitek yang membangun itu Concert Hall, Philharmonic Hall of Berlin di Berlin Barat. Setelah jadi, Karajan marah. Akhirnya orang Jepang mikir setengah mati menemukan layar-layar yang balik begini. Seperti layar kapal dicopot, digantung di situ. Lalu layar itu memantulkan suara menjadi lebih bagus. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita berabdi kepada Tuhan. Dan minta Tuhan memberi kekuatan untuk kita. Membangun Asia. Membangun Indonesia. Dan memelihara yang baik. Bukan ikut-ikut apa yang disebut teknologi yang tinggi. Yang akhirnya menghancurkan, merusak, meracuni tanah yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memimpin kita dan saya harap semua pemuda-pemudi yang dengar khotbah saya ajak berpikir lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih genuine, lebih pure, lebih jujur di hadapan Tuhan menjadi manusia yang berguna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih
Anakmu yang kau kirim ke dalam dunia dihina sama orang akademik, orang Farisi, orang ahli agama. Dan mereka menutup kuping dan tidak pernah mengerti kalimatmu. Kami tidak mau menjadi orang seperti itu. Bukalah telinga kami, celikanlah mata kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan di dalam firman-Mu, mendengar esensi yang penting daripada sabdamu, dan kami boleh menerima bijaksana yang tertinggi daripada wahyu-Mu, sehingga kami boleh menjadi manusia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sore ini mengingatkan kami tentang apakah itu kemerdekaan yang sejati. Ajarkan kami tidak mengikuti nafsu kami sendiri. Ajarkan kami tidak mengikuti kemauan diri kami sendiri. Tetapi beri kami kekuatan untuk mengikuti perintah-Mu, sehingga kami tetap kekal di dalam firman-Mu yang hidup. Dan kami boleh sebut murid-murid Tuhan. Dan beri kekuatan kepada kami untuk mau sungguh-sungguh lepas daripada dosa, sehingga kami tidak mengambil inisiatif diri kami sendiri untuk mengikuti nafsu kami yang membawa kami ke dalam arus kerusakan, sehingga kami tidak dijerat di dalam dosa. Berilah kebebasan kepada kami dan kami kembali kepadamu. Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.